Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Mas Ibnu Ismantoro. Teman-teman gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat. Dan untuk teman-teman yang sudah klik video ini, semoga semangat untuk menerima semua ilmu terkait hitung cepat operasi bilangan pecahan bagian 1. Jadi teman-teman yang baru join, silahkan subscribe dulu dan kemudian tonton video-video kami sebelumnya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait materi hitung cepat operasi bilangan pecahan bagian 1. Hitung cepat merupakan salah satu materi yang paling sering keluar dari tahun ke tahun. Jadi jangan sampai 2-3 soal hitung cepat akan membuat skor TIU teman-teman semuanya rendah. Tanpa lama-lama kita lanjut ke slide berikutnya. Ada 3 hal yang dibahas dalam video ini. Yang pertama adalah jenis bilangan. Ini kelihatan sepele, tapi kalau ini muncul di soal, teman-teman pasti bingung. Karena sebenarnya apa sih perbedaan bilangan 1 dan bilangan lainnya? Lalu nomor 2 ada operasi hitung. Ada apa aja operasi hitung dan yang mana duluan yang harus dikerjakan nanti akan kita bahas bersama. Dan yang ketiga adalah contoh soal dan pembahasan pastinya. Kita mulai dari jenis bilangan. Ada 7 jenis bilangan yang perlu teman-teman ketahui. Dari bilangan bulat sampai ke bilangan pecahan. Bilangan pecahan pun juga tidak hanya satu jenisnya. Dari bilangan bulat terlebih dahulu, itu definisinya bisa teman-teman lihat di sini, positif, 0, dan negatif. Jadi, seluruh bilangan yang positif, 0, dan negatif itu termasuk bilangan bulat. Jadi, dari minus sekian juta sampai plus sekian juta itu masuk dalam bilangan bulat. Kemudian ada bilangan asli. Bilangan asli merupakan bulat positif tanpa 0. Jadi, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan cacah, bilangan positif dengan 0. Bedanya dengan bilangan asli adalah di nolnya. Ini bilangan asli dan bilangan cacah biasanya juga sering masuk ke dalam soal. Kalau teman-teman mungkin pernah lihat, kadang disebutkan bahwa misalnya Ki adalah bilangan bulat atau Ki adalah bilangan asli. Jadi jangan sampai bingung, sekarang sudah tahu ya. Bedanya bilangan asli dan bilangan cacah terletak pada angka 0. Kemudian ada bilangan prima, bilangan yang hanya memiliki 2 faktor saja. Jadi contoh, 2. Faktornya ada apa saja? Ada 1 dan 2 saja. Kemudian 3 dan 1 saja dan seterusnya. Kemudian ada bilangan rasional, bilangan yang dapat dinyatakan sebagai pembagian 2 bilangan bulat. Sebagai pembagian 2 bilangan bulat, contohnya bisa dilihat. Kemudian irasional, bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai pembagian 2 bilangan bulat. Untuk rasional, irasional ini sangat jarang keluar sekali untuk soal TIU CPNS. Dan yang terakhir, pecahan. Ini termasuk salah satu yang sering. Bilangan rasional yang bentuknya A per B, 2/3, 1/2, yang mana nanti bisa dikonversikan ke jenis tertentu. Selanjutnya ada operasi hitung. Tentunya operasi hitung ada apa saja? Ada plus, minus, kemudian perkalian, dan pembagian. Yang perlu teman-teman ingat, ya, yang pertama adalah urutan operasinya. Harus kerjakan yang mana dulu. Yang pertama adalah tanda kurung, kemudian perkalian dan pembagian, walaupun itu letaknya ada di kanan. Nanti kita kasih contoh proses operasi hitung, yang perkalian, pembagian, dan tanda kurungnya ada di bagian kanan. Lalu pengurangan dan penjumlahan, dan dimulai dari kiri. Itu yang terakhir. Dan perkalian, pembagian, itu intinya adalah kalau plus dan plus, mau itu perkalian atau pembagian, hasilnya adalah plus, kemudian minus dan minus hasilnya plus. Untuk plus dan minus hasilnya pasti minus. Ini yang perlu diingat untuk operasi hitung. Kita khususkan untuk hitung cepat bilangan pecahan. Kenapa? Karena memang bilangan pecahan adalah termasuk salah satu bilangan yang paling sering keluar dalam operasi hitung cepatnya. Jadi teman-teman perlu terbiasa dalam mengerjakan soal bilangan pecahan. Untuk bilangan pecahan sendiri ada 4 jenisnya. Yang pertama ada pecahan biasa, bentuknya X per Y, atau misalnya 1/2, 3/4, 2/4 contohnya. Kemudian ada pecahan persen, ya, 10%, 15%, kemudian 20%, 12,5%. Lalu ada pecahan desimal, ada komanya ya, 0,04, 0,75, dan seterusnya. Dan ada pecahan campuran. Pecahan campuran ini maksudnya adalah bagian penyebutnya itu lebih kecil daripada bagian pembilang. Sehingga pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar bisa dikonversi
konversi menjadi pecahan campuran seperti ini. Kita lakukan refreshment dulu. Refreshment terhadap apa? Operasi hitung pecahan. Kita mulai dari pecahan biasa. Kalau ada 2/5 ditambah 3/5, karena penyebutnya sama, ini tinggal ditambahin aja teman-teman. 5/5. Mudah ya? Kalau pecahan yang penyebutnya berbeda, kita beri contoh 2/3 ditambah setengah, maka kita harus cari tahu dulu penyebutnya di sini KPK-nya berapa. 3 sama 2. Itu berarti 6. 6 bagi 3, 2 kali 2, 4 ditambah 6 bagi 2, 3 kali 1. 3, sehingga jawabannya adalah 7/6. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, ini bisa diubah menjadi pecahan campuran, yang mana 7 dibagi 6 itu berapa teman-teman? 1. Sisanya berapa? 1/6. Jadi kalau kita mau mengubah ke pecahan biasa, tinggal 1 dikali 6 ditambah 1. 7-nya taruh di atas, 6-nya taruh di bawah. Lalu untuk pecahan desimal. Untuk pecahan desimal, teman-teman harus lihat komanya. Letak komanya itu di mana? Misal 0,02 ditambah 1,756 sama dengan titik-titik. Kalau kita tulis ke bawah, kita harus langsung tulis koma. Sehingga 756 seperti ini. Bukan layaknya kalian menulis penjumlahan biasa. Kalau penjumlahan biasa seperti ini ya. Jadi dari belakang. Ini salah. Yang benar seperti ini. Sehingga kalau kita tambahkan, ini sama aja 0 tambah 6, 6, 2 tambah 5, 7, 7, kemudian 1,776. Kalau untuk pengurangan juga sama. Jadi perkalian dan pertambahan, baik itu pecahan biasa, pecahan campuran, lalu pecahan desimal, itu sama. Prosesnya seperti yang sudah saya jelaskan barusan. Untuk perkalian dan pembagian, contoh dari pecahan biasa, misalnya setengah dibagi 7/5 ya, sama dengan setengah dikali 5/7. Jadi mudahnya kalau pembagian itu dibalik. Kalau perkalian tinggal dikaliin aja. 1 kali 5, 5 per 2 kali 7, 14. Jadi kalau pembagian tinggal dibalik, bagian yang ini dibalik, penyebut menjadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Kemudian kalau untuk perkalian, atas kali atas, bawah kali bawah. Selanjutnya untuk perkalian desimal. Untuk perkalian desimal ini mudah sekali, 0,02 dikali 0,1 contohnya. Kita abaikan dulu angka koma dan angka nolnya, kita lihat angka yang selain 0. Jadi 2 dikali 1 adalah 2. Kalau untuk perkalian desimal tinggal kita lihat saja, ini di belakang koma ada berapa? Di sini ada 2, di sini ada 1. Sehingga total bilangan yang ada di belakang koma adalah 3, maka hasil perkalian 0,02 dikali 0,1 adalah 0,002. Untuk pembagiannya, 0,2 dibagi 0,1. Ini sangat mudah jika teman-teman ubah pecahan desimal ini menjadi pecahan biasa. Jadi 0,2 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 2/10 dibagi 1/10. Kok bisa 1/10? Karena di belakang koma cuma 1. Sehingga 2/10 dikali 10. Kita coret-coret, hasilnya adalah 2. Kita bahas ke contoh soal nomor 1 dari yang paling mudah dulu. 8,5 dikurang 2,25 ditambah 5% sama dengan berapa? Karena ini tidak ada dalam kurung, tidak ada perkalian atau pembagian, kita langsung mulai dari yang kiri, yaitu pengurangan lanjut ke penjumlahan. 8,5 dikurang 2,25. Berarti 8,5 ini bisa kita tulis saja 8,5 dikurang 2,25 ditambah 5%. Sehingga 8,5 dikurang 2,25, mudah ya, jangan lupa komanya harus sejajar, dikurang. Ini ada angka 0, 10 kurang 5, 5, 4 kurang 2, 2, dan berarti 6,25 ditambah 5% sama dengan titik-titik. Untuk angka desimal 6,25 ini, kalau kita mau jadikan menjadi persentase, itu mudah sekali. 6,25 dikali 100% ditambah 5% sama dengan 625% ditambah 5%. Sehingga hasilnya adalah 630%. Dan untuk jawabannya, karena ini bukan pilihan A, B, C, D, E, teman-teman bisa bebas. Mau ini dijadikan ke persentase, ke desimal, pecahan biasa, itu terserah teman-teman semuanya. Tapi kalau soalnya TIU, itu biasanya kan A, B, C, D, E. Tergantung pilihannya, itu pecahan biasa, desimal, atau persentase. Jadi teman-teman harus
kondisikan. Kalau ternyata pilihannya itu pecahan biasa, jadikan semuanya pecahan biasa. Kalau pilihan jawabannya itu persentase atau desimal, itu dikondisikan saja. Contohnya ini, kita dapat 630%. Berarti kalau kita mau jadikan ke pecahan desimal adalah berapa? Tinggal 630 dibagi 100 saja. Sehingga jawabannya adalah 6,3. Kalau dijadikan ke pecahan biasa berapa? Berarti 63 per 10. Pecahan campuran berarti jawabannya adalah 63 per 10. Mudah ya? Masuk ke contoh soal nomor 2. Karena ini ada dalam kurung, jadi kita akan kerjakan yang ada di dalam kurung dulu. 1,2 tambah 8%. Tadi sudah dijelaskan di soal sebelumnya bahwa 1,2 itu bisa dijadikan ke persen kalau dikali 100%, sehingga ini 120 ditambah 120% ya, ditambah 8% dibagi 2. Sehingga 128% dibagi 2. Kemudian, ini bisa kita coret. Selanjutnya, kita kerjakan dulu yang perkalian. Setengah dikali 128 per 100 dibagi 2. Ini bisa kita coret-coret. 64. 64 per 100 dikali 1 per 2. Sehingga jawabannya adalah 32 per 100 karena ini bisa dicoret sama-sama dibagi 2. 32 per 100 kalau mau dijadikan pecahan desimal, mudah saja ya. 0,32 atau dijadikan persen berarti berapa? 32%. Selanjutnya, contoh soal nomor 3, ada hitung cepat pecahan desimal. Kalau sudah seperti ini, kita harus kerjakan dulu yang perkalian. 225 dikali 2, berapa? Berarti 225 dikali 2, 1.450. Di sini jumlah angka di belakang komanya, kalau di total berarti ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Karena ini baru 3, jadi kita tambahkan 1 di sini, 0,0450. Sehingga kita bisa tulis 11,78 dikurang 0,0450 sama dengan, ini pengurangan pecahan desimal biasa, 11,78, komanya jangan lupa sejajar, ini 0,450 dikurang, untuk 0 yang ada di belakang koma, yang bagian paling terakhir setelah ada angka selain 0 itu bisa dianggap tidak ada. Kita kasih 0 di sini, 10 kurang 5, 5. Kemudian karena sudah dipinjam ya, 7 kurang 4, 3. Lalu 7, 11,735. Jadi jawabannya ya, 11,735. Contoh soal nomor 4, ini ada pecahan campuran, ada pecahan biasa, desimal. Kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung, sehingga 12,5 dibagi, ini mudahnya kita ubah menjadi pecahan desimal saja ya. 2,5 dikurang 1,25. Kok bisa sih langsung jadi 2,5? Karena ini setengah. Ya, kalau setengah langsung diubah ke pecahan desimal, itu mudahnya 0,5 saja tambahkan. 2,5 atau 1,5, misalnya berarti 1,5. 3,5 berarti 3,5. Dikali 1,2, sehingga di sini bisa kita tulis 12,5 dibagi 1,25 dikali 1,2. Di sini bisa kita ubah dulu menjadi pecahan biasa biar sangat mudah, dibagi 125 per 100 dikali 12 per 10, sehingga ini bisa kita lanjutkan. Kita bisa coret-coret ya teman-teman, nolnya juga dicoret, dikali 12 per 10. Ini juga sambil bisa kita coret, sama dengan 12. Mudah ya? Baik, karena 4 contoh soal sudah diberikan, semoga teman-teman bisa dengan mudah dan lebih cepat dalam proses hitung cepat selanjutnya. Karena walaupun memang kelihatannya sepele, tapi kalau misalnya salah, sayang sekali ya, bisa membuat nilai TU teman-teman rendah, padahal ini termasuk soal yang mudah. Dan jangan lupa tetap tonton terus channel Mas Ibnu Ismantoro, karena kami akan senantiasa membagikan konten video yang menarik dan informatif untuk menunjang teman-teman TWK dan TIO. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.